وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wal haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari yang menjelaskan atau menyampaikan dalil-dalil tentang akhlak. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwasanya beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka kalau kita ingin meniti jalan Rasulullah SAW, salah satunya adalah dengan mempelajari akhlak beliau. Ya, bagaimana ada orang yang merasa sok kenal dengan Nabi, katanya ketemu di mimpi, tapi ketika dicek ternyata nggak sesuai dengan ciri-ciri yang tercantum di dalam hadis. Maka ketika kita mengaku sebagai umat Nabi, tidak cukup hanya menampakkan diri pada penampilan, gitu. Ya, yang perempuan berjilbab, yang laki-laki misal berjenggot atau celana cingkrang, nggak cukup sampai di situ. Ya, ada hal yang lebih penting dari semua itu, yaitu akhlak, gitu kan. Justru banyak orang yang penampilannya sebenarnya sudah sesuai sunnah, tapi nggak tahu akhlak Islam yang baik, akhirnya dikenal orang sebagai orang yang bengis, orang yang sadis, orang yang kejam, padahal beliau berpenampilan ala sunnah. Artinya berpenampilan sesuai dengan penampilan Islam yang baik itu bagus, gitu kan. Cuman walibasut taqwa khair, gitu, kata Allah. Pakaian ketakwaan itu baik, dan di antara ketakwaan itu adalah mengikuti jejak Nabi SAW dalam berakhlak. Wanibidina azani Allah wa yakum, kita sampai di bab 81, bab man mata lahu saqat. Bab orang yang hamil, punya kandungan, kemudian meninggal, artinya tidak sempat lahir hidup, gitu. An Sahl bin Handolah, dari Sahal bin Handolah, wa kana la yuladu lahu, dan dia orang yang tidak punya keturunan. Faqala, dia berkata, la ayyuladu li fil Islam waladun saqatun. Jadi beliau ngomong kayak gini ini bukan berarti karena nggak punya anak, ya, tapi ya namanya apa ya, orang kalau punya ilmu itu walaupun dia nggak ngalami, ya dia ceritakan nggak apa-apa, gitu. Jadi dia misal bercerita tentang bagaimana cara membagi zakat, gitu. Padahal mungkin yang ngomong atau yang jelasin itu mungkin ustadznya juga hartanya nggak nyampe nisab, ya itu nggak apa-apa, ya, nggak harus kemudian ditutupi, ya. Maka beliau mengatakan, dan beliau nggak punya anak, beliau mengatakan la ayyuladu li fil Islam waladun saktun, maaf. Kiranya aku punya anak di dalam Islam, lalu kemudian gugur, gitu kan, meninggal, gitu kan. Fa'ah basahu, lalu aku kemudian mengharap pahala dari kejadian itu. Ya. Ahabbu ilayya min antakuna lid dunya jami'an, itu lebih aku cintai daripada aku dikasih dunia semuanya. Wama fiha, dan apa yang ada di dalam dunia itu. Wa kana Ibnu Handolah mimman baya'a tahta syajarati, dan Ibnu Handolah ini termasuk orang yang melakukan baiat Aqobah, baiat yang sumpah setia bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Madinah yang datang ke Mekah untuk bersumpah setia lalu balik lagi ke Madinah. Jadi di Madinah dulu orang-orang Yahudi itu suka cerita, nanti kalau Nabi terakhir datang akan memimpin kami mengalahkan kalian orang Arab, habis kamu, gitu kan. Nah begitu Nabinya datang, orang Arabnya pintar, dia mendekati Nabi itu bertanya, dan begitu tuh ciri-ciri yang sering disampaikan orang Yahudi itu dicek ke beliau SAW, ternyata sama, mereka langsung berbaiat. Apesnya orang Yahudi berharap keluarnya Nabi terakhir itu adalah dari kalangan Yahudi, gitu. Gak taunya Nabi terakhir itu keluarnya dari kalangan orang Islam, orang Arab, gitu. Nah mereka menolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi justru yang dapat keuntungan tuh orang Islam, orang Arab, bukan orang Yahudi, gitu. Kasihan tuh. Nah, makanya dalam bisnis juga bisa diterapkan tuh. Kalau ada orang cerita sama kamu, Mas, ini atau sekarang ini nih, nanti bentar lagi ini musim ini nih. Nah, ini kalau kamu beli barang ini, ya, nanti kamu jual ke sebelah sana, daerah sana, itu nanti kamu akan laku besar, gitu. Nah, kamu tinggal ngecek gitu loh, daerah sana benar nggak butuh barang itu? Oh benar.
daerah sini benar nggak akan menghasilkan barang ini? Oh iya benar. Nah, cerita tadi tinggal ditunggangi, tinggal dimanfaatkan, dieksekusilah oleh kamu. Yang dapat duit kamu. Yang cerita tadi ya dapat cerita doang. Gitu. Itu yang terjadi sama orang Yahudi. Maka orang Yahudi itu termasuk bangkrut pada saat itu. Kasihan itu. Dia yang cerita bertahun-tahun dia cerita. Bahkan mereka pindah itu dari Syam, dari daerah Palestina sana pindah ke Arab dalam rangka menunggu Nabi terakhir. Giliran datang nggak mau, gitu. Menolak karena bukan dari kalangan orang Yahudi. Itu termasuk bagian dari kesombongan ya. Nabi SAW mengatakan sombong itu adalah batarul haq wa ghamdun nas itu. Nggak mau menerima kebenaran. Gitu. Kenapa? Karena dia bukan orang Yahudi. Wa ghamdun nas dan meremehkan manusia. Mereka meremehkan orang-orang Arab yang nggak berpendidikan, yang nggak sekolah ibaratnya, yang nggak punya latar belakang finansial yang baik gitu kan, yang hanya tukang kebun gitu kan. Tapi kemudian diremehkan sedemikian rupa, malah mereka yang mendapat keberuntungan. Maka Sahal ibni Handolah ini dia berkata, ya sekiranya aku punya anak lalu keguguran, maka aku lebih senang daripada dikasih dunia seisinya. Kenapa? Karena kemarin kita sudah bahas panjang lebar, mereka yang punya anak kemudian meninggal, yaitu sebelum usia balik, ya bahkan di sini keguguran ya statusnya, artinya belum sempat keluar juga gitu. Itu menjadi jaminan buat orang tuanya dari api neraka. Gitu. Oleh karena itu maka kalau ya misal orang-orang yang dijamin masuk neraka itu punya harta yang banyak kemudian diminta hartamu kasihkan semua kamu bebas dari neraka, pasti orang itu akan mau gitu. Pasti orang itu akan mau. Sebagaimana sekarang pemerintah mengeluarkan revisi KUHP di pasal 100 dikatakan bahwasanya orang yang sudah divonis mati itu ditunggu 10 tahun. Kalau dia berubah karakternya maka dia bisa dikurangi atau tidak jadi dieksekusi mati. Nah, itu nanti bisa jadi sarang korupsi gitu. Karena yang mengeluarkan rekomendasi sudah berkelakuan baik itu kan kepala lapas tuh. Nah, kepala lapasnya nanti tinggal bikin. Nah, orang yang awalnya divonis mati kemudian kalau bisa mengeluarkan surat itu, ya, dia akan nggak jadi dihukum mati, ya itu pasti sekuat tenaga akan bayar gitu. Bahkan kalau perlu semua hartanya disuruh bikin atau disuruh nebus buat satu surat itu, ya pasti dikeluarkan. Nangkep nggak? Jadi orang yang paling kaya nanti ya kepala lapas. Kepala lapas yang mana banyak tersangka atau terdakwa yang harus divonis hukuman mati. Makanya itu sebenarnya pasal yang aneh ya. Artinya kalau udah secara persidangan dari mulai pengadilan di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat provinsi sampai ke Mahkamah Agung sudah vonis yang hukuman mati ya harusnya dihukum mati aja, nggak usah kesuwen itu loh. Makanya 10 tahun penjahat kelas kakap itu kan banyak toh gitu. Ya. Orang yang nggak jahat aja susah makan aja nggak dikasih makan kadang kan, apalagi kemudian ini ada penjahat kelas kakap masih nunggu 10 tahun gitu kan. Ya harusnya orang-orang seperti itu ya dihukum mati aja, nggak usah lama-lama. Allah wa iyyakum. Ya, jadi logikanya kayak gitu ya. Jadi kalau orang suruh dapat jaminan bebas dari api neraka karena meninggalnya anak, maka dia lebih senang seperti itu daripada dikasih dunia seisinya. Nek anakku tak pateni ya nggak boleh juga, kan gitu ya. Jadi ketika ada jaminan gitu bukan berarti harus kita nyari jalan pintas, itu nggak kayak gitu. Wa Abdillahi qala, dari Abdillah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Ada nggak di antara kalian yang lebih menyenangi harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Ada nggak di antara kalian yang senang harta orang lain daripada hartanya sendiri? Gitu. Kira-kira bahasanya gitu. Nah, kebetulan orang lain ini ahli waris kita gitu. Jadi misal kita punya anak, punya bapak, punya ibu, ada nggak yang lebih senang hartanya saudara kita, bapak kita, ibu kita, adik kita, kakak kita daripada harta kita sendiri gitu kan? Qalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun. Nggak ada di antara kami yang kayak gitu. Illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warisi. Nggak ada yang kayak gitu ya Rasul. Yang ada, ya dia senang sama hartanya sendiri, nggak mungkin senang sama harta orang lain. Umumnya orang gitu, umumnya gitu. Jadi umumnya dia akan membanggakan yang dia miliki daripada membanggakan milik orang lain gitu. Umumnya dia akan lebih bergembira dengan kepemilikan yang dia punya daripada punya orang lain gitu. Umumnya gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, "I'lamu
annahu laisa minkum ahadun illa mal warisihi ahabbu ilaihi min malihi. Ketahuilah ya kalian semua bahwasanya nggak ada di antara kalian yang mencintai kecuali lebih mencintai harta orang lain daripada mencintai hartanya sendiri gitu. Di sini dikatakan maluka maqaddamta. Hartamu hakikatnya itu adalah apa yang kamu sudah qaddamta, sudah nafkahkan, sudah infakkan, sudah zakatkan, sudah bayarkan. Sudah kamu keluarkan di jalan Allah, itu tuh hakikat hartamu. Wa waris wa malu warisika warosika ma'akhorta. Adapun harta yang tertinggal, yang mbok simpen, yang mbok tumpuk-tumpuk, nggak mbok infakkan, nggak mbok sodakohkan, ya, nggak mbok belanjakan di jalan Allah, itu sebenarnya harta ahli warismu. Kebanyakan orang lebih mencintai yang mana? Yang ditumpuk apa yang diinfakkan? Yang ditumpuk berarti Nabi SAW sedang nyindir kalau kamu numpuk-numpuk banyak, sebenarnya itu tuh kamu sedang mencintai, mengumpulkan, ya membanggakan harta yang nanti dimiliki oleh ahli warismu. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itu nanti yang akan dibawa di akhirat. Harusnya itu yang dibanggakan oleh dirinya. Alhamdulillah aku udah bangun pesantren dari mulai awal sampai akhir, santrinya 20.000, nah, gitu. Jangan kemudian, Alhamdulillah rumahku ada 15 gitu. Terus mobilku ada 20 gitu. Kok pakai semua? Iya. Jadi aku setiap hari ganti, hari pertama rumah ini pindah sini, pindah sini. Nah, padahal itu yang dibanggakan sebenarnya hakikatnya bukan harta dia, tapi nanti itu buat ahli waris, bukan dia. Maka orang cerdas itu, orang cerdas ya kalau emang benar-benar kaya banget gitu kan. Kalau beli mobil jangan satu, dua. Yang satu dipakai sendiri, yang satu kasih ke yayasan yang memang butuhkan. Kenapa? Ya biar nanti di akhirat mobil itu datang buat dia. Gitu. Ya rugi nih mobilnya bentuknya kayak mana nanti di akhir kayak gitu ya. Allah akan memberikan yang lebih baik ke 700 kali lipat, bentuknya berbeda. Ya, di barangkali sekarang mobilnya biasa-biasa wae itu, jadi ngasihkan hiasan sedan biasa, nanti barangkali sampai sana jadi Lamborghini, yang kita kan nggak tahu. Ya, jadi seorang Muslim harusnya mempersiapkan apa yang memang untuk dirinya di akhirat, bukan kemudian sibuk dengan apa yang untuk ahli warisnya di dunia. Itu kan kita nggak boleh meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin, gitu kan, dalam keadaan susah, iya itu juga benar, gitu kan. Artinya kita juga nggak boleh berlebih-lebihan juga, gitu. Ya, jadi kalau misal ya kalau anak saya 6 gitu, udah saya kasih rumah satu-satu ya sudah selesai gitu. Nggak perlu kemudian apalagi nih pesawat belum, oh ya pesawat satu-satu nggak usah gitu. Apa yang memang menjadi kebutuhan pokok ya itu aja sudah dipersiapkan sudah gitu. Tapi kalau emang kita kaya benar dan benar-benar kaya, maka ya bisa kita kemudian menyiapkan apa namanya, memberikan yang lebih baik dari itu gitu. Wanifidina azani Allah wa ayakum. Kita masuk di hadis nomor 154. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, mata'udduna fikumur ar-rukub. Situ dikatakan ar-rukub, tahu nggak kamu itu rukub itu apa gitu. Maka para sahabat mengatakan qalu ar-rukub alladzi la yuladu lahu. Rukub itu adalah orang yang nggak punya anak, mandul gitu. Qala, Nabi SAW bersabda, la enggak. Walakin ar-rukub, akan tetapi ar-rukub alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'an, yaitu orang yang belum mempersembahkan sesuatu pun dari anaknya. Jadi sampai dikatakan mandul itu bukan berarti orang nggak punya anak gitu. Mandul itu justru orang yang anaknya belum ada yang meninggal, yang nanti akan menjadi jaminan untuk dia dari siksa api neraka. Jadi itu malah diistilahkan dengan rukub. Jadi no, anakku tak bunuh aja ya enggak, ya. Bukan gitu juga. Maksudnya ini bagian dari takdir yang harus terjadi. Maka orang beriman yang kalau anaknya meninggal atau keguguran, maka dia harus menerima dengan penuh keikhlasan, ya. Bahkan pada kondisi tertentu kalau perlu dia bersyukur karena anak ini pasti masuk surga,
dan menjadi garansi buat orang tuanya juga masuk surga gitu ya. Jadi kita harusnya seneng gitu loh. Sedih ya sedih, tapi kemudian jangan sampai meratap gitu kan. Nah, nek perlu kita di situ ada sisi kesyukuran. Sama kayak orang kena musibah, kecelakaan gitu kan, misalnya alhamdulillah itu. Sakit pasti, mungkin kakinya, tangannya patah, iya sakit. Nangis pas jatuh, iya nggak apa-apa gitu kan. Mungkin pas dioperasi bengok-bengok ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi di balik itu ada satu keadaan di mana dosa seorang muslim itu digugurkan, dihilangkan, disucikan gitu, atas cobaan itu kalau ikhtasaba itu. Kalau kemudian dia berharap pahala dari sisi Allah atas cobaan itu gitu. Artinya ketika dia mau melakukan level up imannya, meningkatkan imannya, maka harusnya dia kemudian bersyukur dengan adanya cobaan itu. Semoga dosa-dosa tertentu yang kita nggak tahu sebelah mana, tersembunyi di sebelah mana, itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga di akhirat nggak perlu dipertanggungjawabkan. Paham? Ya. Jadi cobaan itu terkadang perlu disyukuri. Jangan kemudian apa namanya ditangisi terus-terusan rampung-rampung gitu kan. Ya. Diikhlaskan, disabari, ya minta pahala yang lebih baik. Makanya ada doanya, Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli minha. Ya Allah, kasih aku pahala atas cobaan yang engkau berikan ini dan gantikan atau berilah ganti yang lebih baik. Gitu. Insya Allah diganti yang lebih baik. Oh, tabrakan motor bebek hancur gitu kan. Doa itu mungkin setelahnya bisa beli motor banyak gitu kan yang lebih gede gitu kan. Bebek yang gede-gede itu loh maksudnya. NMAX, XMAX gitu kan. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, mata uduna fikumus sura'ah. Kamu tuh tahu nggak apa itu yang disebut orang hebat, jagoan gitu kan. Kalau di buku saya ini orang kuat. Qalu para sahabat menjawab, walladzi la tasri'uhu rijal. Orang kuat, orang hebat itu adalah orang yang tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Jagoan. Kalau gelut menangan gitu kan. Faqala, maka beliau bersabda, la, enggak gitu kan. Walakin akan tetapi as-sura'atu alladzi yamliku nafsahu ya, ini kurang. Alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi, yaitu orang yang dia bisa menguasai dirinya, nafsahu, jiwanya, dirinya, ya, indal ghadab, ketika dia sedang marah. Ini konteksnya kalau marah. Termasuk orang hebat adalah ketika dia kena musibah, anaknya meninggal, dia bisa mengontrol jiwanya untuk tidak meronta-ronta, untuk tidak melakukan niyahah gitu kan. Maka ini orang hebat gitu. Ini orang kuat gitu ya. Maka kalau kamu nanti jadi kepala keluarga ya, kemudian istrimu mengalami keguguran, maka ya tugas seorang kepala keluarga adalah ya ngeneng-ngeneng istrinya gitu loh. Dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbijak gitu. Jangan kemudian dimarah-marahin itu. Jangan, gue nek ra meneng aku mau kawin meneh gitu ya, enggak gitu ya. Jadi gimana caranya lah, karena suami lebih tahu gimana karakter istrinya ya. Kalau saya ngajarin kan nanti ya itu bisa jadi karakter istri saya gitu. Belum tentu cocok buat istri kalian sendiri. Gitu.